Salah. Wah, kaget. Gimana Kaget. caranya? Coba dipikirkan secara logika. Ayo. Kaget. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Pamungkas. Saya dari kelas 12 B2 di SMA N2 Negeri Agung. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konferensi meja bundar atau KMB. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum ini tentang konferensi meja bundar? Kalau ada yang belum tahu, mari simak videonya sampai habis. Go! Konferensi meja bundar atau Round Table Conference adalah salah satu peristiwa diplomatik yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Konferensi ini berlangsung di Den Haag, Belanda, mulai tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Tujuannya sangat jelas, menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini bukan sekedar rapat biasa, melainkan perundingan besar yang menentukan status kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Konferensi meja bundar sering disebut juga sebagai puncak perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melewati banyak peperangan, agresi militer, dan tekanan politik internasional. Untuk memahami pentingnya KMB atau konferensi meja bundar, kita perlu melihat latar belakang sejarah yang menyebabkannya terjadi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda menolak mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda menganggap Indonesia masih wilayah Hindia Belanda yang harus dikuasai kembali. Karena itulah, Belanda melakukan dua agresi militer besar. Yang pertama, agresi militer Belanda I pada tahun 1947, dan yang kedua, agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Dua agresi ini menyebabkan situasi Indonesia menjadi sangat tidak stabil. Banyak wilayah jatuh ke tangan Belanda dan banyak pemimpin Indonesia yang ditangkap. Namun, tekanan internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, semakin keras. Dewan Keamanan PBB dan Komisi 3 Negara mendesak agar Belanda menghentikan kekerasan dan membuka jalur diplomasi. Tekanan internasional inilah yang kemudian melahirkan perundingan awal seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Yang kedua, Perjanjian Renville pada tahun 1948. Dan yang ketiga, Perundingan Roem-Roem pada tahun 1949. Perundingan Roem-Roem menjadi titik balik. Disinilah Belanda dan Indonesia sepakat untuk kembali membuka jalur diplomasi yang kemudian berujung pada pelaksanaan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dihadiri oleh 3 kelompok utama yang mewakili kepentingan berbeda-beda. Yang pertama, Delegasi Republik Indonesia. Delegasi ini dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Hatta dikenal sebagai sosok diplomat ulung yang sangat disegani dunia internasional. Delegasi Republik Indonesia juga berisi tokoh-tokoh penting seperti
Muhammad Roem, Sultan Hamid II, Prof. Supomo, dan yang kedua, delegasi BFO atau Bijenkoms for Federal Overlap. BFO adalah kumpulan negara-negara federal buatan Belanda yang dibentuk pada masa agresi. Belanda membentuk negara-negara bagian ini untuk melemahkan Republik Indonesia. Delegasi ini dipimpin oleh Dr. Soekawati dari negara Indonesia Timur. Walaupun berasal dari sistem federal bentukan Belanda, banyak anggota BFO yang sebenarnya mendukung persatuan Indonesia. Yang ketiga, delegasi Belanda. Delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen dan terdiri dari pejabat tinggi dari pemerintahan Belanda. Mereka datang dengan tujuan mengatur bentuk kemerdekaan Indonesia sesuai kepentingan Belanda. Dalam KMB, banyak isu dan persoalan strategis yang dibahas. Semua isu tersebut sangat menentukan masa depan Indonesia. Yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia. Inilah inti dari KMB. Belanda akhirnya tersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi dengan syarat tertentu, Indonesia harus menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan NKRI, seperti pada diproklamasikan. Bentuk negara serikat ini berisi negara-negara bagian, seperti termasuk Republik Indonesia sebagai salah satu komponennya. Yang kedua, pembentukan Uni Indonesia Belanda. Kedua negara sepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda, sebuah bentuk kerjasama di bidang ekonomi dan kebijakan tertentu. Namun, pada kenyataannya, Uni ini tidak berjalan lama dan tidak memberikan dampak signifikan. Yang ketiga, status Irian Barat. Status Irian Barat menjadi isu paling sensitif. Belanda tidak ingin menyerahkan wilayah ini dan menunda pembahasannya. Selama 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan yang diberikan, penundaan ini kemudian memberikan Irian Barat menjadi sengketa berkepanjangan hingga tahun 1962. Yang keempat, masalah utang Hindia Belanda. Belanda meminta Indonesia membayar sebagian hutang Hindia Belanda, yaitu utang yang bahkan tidak pernah dibuat Indonesia. Meskipun terasa tidak adil, Indonesia harus menerimanya demi mendapatkan pengakuan kedaulatan secepat mungkin. Yang kelima, pengaturan militer dan pemerintahan. Dalam bidang militer, Indonesia harus merestrukturisasi angkatan perang berdasarkan ketentuan serikat. Dalam pemerintahan, Indonesia harus menerima beberapa pengaturan sementara sampai RIS terbentuk secara penuh. Pada tanggal 2 November 1949, KMB resmi ditutup dengan menghasilkan beberapa keputusan besar, yaitu 1. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Ini merupakan hari bersejarah ketika penjajahan Belanda secara hukum. Yang kedua, berdirinya Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB mengubah Indonesia dari NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat. RIS terdiri dari beberapa negara bagian seperti Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan beberapa daerah lainnya. Namun, bentuk ini tidak bertahan lama. Penundaan status Irian Barat. Yang ketiga, penundaan status Irian Barat. Konflik Irian Barat tetap menjadi masalah terbuka yang tidak terselesaikan dalam KMB.
Hal ini kemudian menyebabkan perjuangan panjang yang berakhir melalui perjanjian New York tahun 1962. Yang keempat, pembukaan Uni Indonesia Belanda. Walaupun sempat dibentuk, uni ini tidak bertahan karena tidak efektif. Yang kelima, utang Hindia Belanda ditanggung Indonesia. Indonesia menerima sebagian beban utang Hindia Belanda, meski banyak pihak menilai syarat ini merugikan. Dampak jangka panjang dan jangka pendek. Konferensi Meja Bundar memiliki dampak besar bagi Indonesia. Dalam jangka pendek, yaitu pertama, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Yang kedua, Indonesia membentuk RIS sebagai hasil kompromi KMB. Yang ketiga, ketegangan militer antara Indonesia dan Belanda mereda. Yang keempat, Indonesia dapat fokus membangun pemerintahan dan perekonomian. Dalam dampak jangka panjang, yaitu pertama, bentuk negara RIS tidak bertahan lama. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, konflik Irian Barat berlanjut hingga tahun 1962. Yang ketiga, Indonesia semakin dikenal sebagai negara yang mampu menyelesaikan konflik melalui diplomasi. KMB menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui diplomasi, kesabaran, dan kecerdasan dalam bernegosiasi. Peran pemimpin seperti Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan besar dengan kepala dingin dan strategi yang tepat. Dengan demikian, KMB tetap menjadi salah satu peristiwa terpenting yang membentuk Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana konferensi Meja Bundar menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Mulai dari latar belakang KMB, tokoh-tokoh yang terlibat, proses perundingan, hingga hasil dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Dari KMB, kita belajar bahwa kemerdekaan membutuhkan kerjasama, strategi, dan keteguhan. Generasi muda seperti kita harus terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Atau tinggal tulis pendapat kamu tentang KMB di kolom komentar. Gaskeun cuy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.